Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya bersama dengan Bapak Sam Salam yang akrab dipanggil dengan Om Sam. Selamat sore Om. Sore, Iya. Mr. Wanipin. Iya betul Om. Biasanya Om kalau dibilang selamat sore bahasa Inggris jawabnya. Ya, good afternoon. I'm fine today. Ya, baik, kita hari ini bersama dengan Pak Sam Salam, di mana Pak Sam Salam ini kalau di Sumatera Barat atau Kota Padang tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu tokoh kita hari ini, dan kita akan bercerita dengan Pak Sam Salam terkait dengan kondisi perpolitikan Sumatera Barat hari ini. Iya. Gimana kondisi Sumatera Sangat Barat hangat hari sekarang. ini, khususnya yang Pilgub nih Om Sam. Pilgub 2024 yang tidak beberapa bulan lagi Om. Ya, Ya, barangkali dengan paparan daripada Om ini bisa membuat masyarakat Sumatera Barat bisa menentukan kemana mereka Kemana arah arahnya, kemana arah politiknya. Silakan Om Sam. ya, terima kasih Mr. Wanipin. Sama-sama, Selalu Om Sam. peduli dengan sampah Iya. dan terkenal dan jadi viral. Kemudian masalah politik di Sumatera Barat ya saat ini, bahwa ada hal yang paling penting diingat, ada suatu koalisi namanya KIM, Kim, apa itu Om? Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Ya. Itu berkumpul di Jakarta, di pusat, yang menentukan siapa yang akan menjadi gubernur, siapa yang menjadi bupati. Itu adalah KIM tersebut. KIM ini untuk ya? koalisi, gitu Iya, kan. iya. Kemudian ada bermacam-macam koalisi ini, itu tertentu dari terdiri dari beberapa partai yang berkelompok di situ, bergabung di situ dalam satu kamar. Hakim ini ada satu kamar di situ. Semua permasalahan siapa yang akan menjadi calon gubernur, contohnya DKI siapa, Jawa Barat siapa, Sumatera Barat siapa, itu dibicarakan di KIM. Di KIM ini adalah kelompoknya yang partai-partai berkoalisi dalam itu. Apabila mungkin ada penyimpangan, misalnya kan di luar KIM pasti ada perdebatan di dalam KIM. Iya, Kalau ada misalnya kan di sini misalnya apakah PKS masuk dalam KIM, saya rasa belum ada. PKS Ya. tidak masuk KIM ya? Tidak masuk. Kemudian Nasdem masuk KIM kalau nggak salah saya. Nasdem masuk. Akhir-akhir ini ya. Jadi mereka itu ada di dalam kamar. Keputusan-keputusan itu diciptakan oleh KIM, ya kan? Kemudian kalau ada pemilihan atau calon-calon nanti akan diseleksi, ya kan? Yang paling penting masuk nggak dalam koalisi KIM. Kalau nggak masuk dalam koalisi KIM tentu akan jadi perdebatan. Iya, iya. Misalnya di luar itu. Ada yang orang lupa bahwa di Gerindra itu ada namanya pansel, panitia seleksi. Siapa yang akan menjadi gubernur, siapa yang akan menjadi bupati. Itu nanti tim pansel ini, mungkin tim 9 atau tim 20 namanya, di seluruh Indonesia dikumpulkan. Dulu dikumpulkan di warung buncit, di kantornya DPP Gerindra. Di situ itulah dilakukan seleksi, ya kan? Untuk apakah calon ini sudah ada kesepakatan dalam KIM atau di luar KIM. Di situ ada lagi apa namanya seleksi yang harus diselesaikan. Misalnya ada 2 orang datang calon bupati di situ atau calon gubernur datang di situ dengan pasangannya. Ya. Kemudian tuh tentu ada suatu komitmen antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak ini apakah sudah cocok berpasangan atau belum? Iya. Mungkin masalah finansial lah, masalah macam-macam lah di situ tuh. Itu diputuskan. Kalau seandainya kedua belah pihak ini cocok, tentu pihak Gerindra atau wakilnya dari Gerindra atau gubernurnya dari Gerindra, itulah keputusannya nanti yang dibuat oleh masing-masing partai, bahwa dibuat surat keputusannya, inilah calon dari partai Gerindra, inilah calon dengan koalisi A, dengan koalisi B atau apa yang termasuk dalam KIM. Setahu saya itu. Sekarang di kondisinya Sumatera Barat ini saya lihat ada suatu permainan suatu
sesuatu ya yang sepertinya kita anggap itu sebagai apa namanya itu, sebagai gimmick atau gimana tuh? Ya, sebagai gimmick. Gitu. Gimmick ya. Yang kita namakan cipatuang. 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 Tahu cipatuang? Cipatuang ini kalau waktu saya kecil-kecil Om Sam, cipatuang. kalau saya bilang cipatuang alay namanya. Cipatuang alay. Yang terbang-terbang itu. Ya, kan? Ya, yang bahasa Inggrisnya kita namakan kira-kira apa namanya? Lupa saya namanya. Dragonfly. Dragonfly. Yang terbang ke sana ke sini gitu kan. Iya. Jadi cipatuang itu bukan cipatuang ya, capung lah kira-kira gitu ya. Capung. Terbang ke mana-mana. Iya. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang timbul di situ, bisa saja di Sumatera Barat ini mengadu si A dengan si B dengan si C dengan si D. Iya, Apapun yang dilakukan, keputusan itu tetap di ketuanya DPP. Di pusat, ya kan? Tetap itu. Kita ini cipatuang ini, termasuk saya juga cipatuang gitu ya. Yang terbang ke sana kemari itu. Iya. Jadi bisa-bisa saja menjadi bola liar, menjadi macam-macam lah. Kemudian semua orang bisa aja berkata bahwa saya akan menjadi calon gubernur. Semua orang bisa ya. Pak Wanipin juga bisa menjadi calon gubernur. Kemarin Om Sam menyatakan calon gubernur, wakil gubernur ya. Wakil gubernur ya. Dan mengatakan tidak mau berpasangan dengan Meldi. Itu kan kan hebat itu. Hebat. Saya benar-benar merasa naik kelas. Gitu. Iya. Dari kelas SD naik SMP gitu. Naik SMP langsung. Sekarang ini kayaknya sudah langsung kuliah saya ini. Iya. Bangga juga saya ini naik kelas begini. Jadi karena saya tahu proses itu, makanya bisa saja saya tolak, bisa saja saya katakan bahwa saya nggak akan nggak berpasangan dengan Meldi. Kalau berpasangan dengan Meldi, saya lebih memilih menjadi gubernur sekalian. Iya. Ngapain itu kan tanggung? Iya. Nah, gitu kan. Jadi ini bola ini masih panas gitu, masih bisa kemana-mana. Membuat sikap gitu. Iya. Cipatuang masih berterbangan ya. Berterbangan nih kemana-mana ini kan. Sebenarnya prinsipnya bahwa semuanya ditentukan oleh ketua umumnya masing-masing partai. Kemudian ada di dalam satu kamar namanya KIM, Koalisi Indonesia Maju. Diskusilah di kamar itu orang. Bisa kita lihat nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Jadi omon-omon aja semua gitu kan. Saya juga mau omon, ya kan. Sekarang saya agak keluar dari apa namanya. Saya sedikit keluar dari sarang lah. Om Sam nampaknya agak berbeda hari ini. Ya. Om Sam selama ini banyak memilih diam, tenang. Karena ini saya lihat Om Sam udah mulai menyerang ini, udah mulai menerkam, udah keluar dari sarang ini. Ya, saya keluar sarang nih, karena dilihat sebenarnya ribu-ribu di luar ini menengok cepotong-cepotong ini kan harus bicara lah saya gitu kan. Cepotong-cepotong ini ada-ada aja, kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Omon-omon sini apa ini sama ini mas ini, bicaranya nggak jelas gitu. Saya yang mengetahui apa TOR atau SOP-nya Gerindra seperti itu. Om sudah berapa lama di Gerindra nih? Pokoknya dari awal saya udah pencandu Gerindra. Pecandu Gerindra gitu kan. Iya. Dan sampai sekarang masih eksis di Gerindra. Ada merek di sini namanya, di dada saya itu sudah ada lengket namanya burung Garuda di situ. Gitu Garuda di dadaku ya. Garuda di dadaku mau diapain gitu kan. Iya. Cuma biasanya saya nyimpen aja, lihat nih orang, ada yang baru-baru, ada yang baru masuk, ada yang ini. Kemudian nggak bola liar nih kemana-mana. Ini cepotong ini yang berterbangan yang berterbangan gitu kan. Kenapa? Kalau mengalah ke cepotong ini cepotong juga gitu. Iya. Nggak mungkin pakai meriam kita mengalahkannya. Kira-kira gitu Pak Wanipin. Kalau gini Om, kita mendengar bahwa Pak Mayildi itu akan berpasangan dengan Pasko dari Gerindra. Ini gimana menurut Om Sam ini? Ini kan sudah marak ini. Informasi ini sudah menyebar kan begitu. Kembali ke tadi, gitu kan? Itu mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Kalau saya beranggap itu agak jauh dari yang realnya, karena Kim. Saya ngomong berpatok ini. Om sudah menggarisbawahi Kim tadi. Kim tadi gitu. Sementara PKS tidak masuk dalam Kim. Kan? Bicara di kamar mana? Dia kan sudah satu kamar tadi. Kita nggak boleh masuk. Di situ rahasia-rahasia itu terbungkus di situ, kan? Sekarang dikatakan sama Meldi, apakah ada yang baru nih masuk Kim gitu kan? Kak masuk kamar itu atau dia bicara di kamar lain. Saya kan nggak, saya percaya daripada kamar yang dibuat itu yang terdahulu gitu. Kalau ada masuk lagi kan enak gitu kan. Oh ini sudah masuk lagi, bisa terjadi seperti itu. Jadi saya anggap itu adalah
suatu cepotong juga gitu kan, mana-mana gitu bicaranya. Yang mengantarkan cerita dari satu cerita ke cerita lain gitu kan. Mungkin nggak itu jadi, mungkin saja kalau masuk ke kamar tadi. Saya berprinsip karena saya orang Gerindra bahwa prinsip apanya di situ Kim gitu, ya kan. Nggak mungkin Pak Prabowo ini akan melecehkan yang di luar Kim, ya kan, masuk-masuk saja itu nggak mungkin, gitu kan. Saya yakin benar itu. Seorang Prabowo ya akan menyimpang-nyimpang dari suatu konsep yang ada di dalam kamar itu, kemudian berubah aja bicara dengan di kamar lain, nah impossible lah. Iya. Artinya tidak fashionnya Pak Prabowo ya. Fashionnya dia trusted leader gitu, percaya gitu. 58% suaranya dipercaya oleh masyarakat Indonesia gitu. Trusted dan dipercaya. Nah mungkin dia akan membuat kamar baru tanpa pengetahuan Kim tadi yang ada di kamar sebelahnya. Nah, konsep saya di situ gitu. Jadi siapa-siapa aja boleh. Wah Ipin besok ya saya mau jadi gubernur, bisa gitu. Ya kan nanti ternyata emang bisa gitu kan. Om nanti Sam jadi gubernur, bisa aja. Jadi wakil, jadi wakil bisa aja. Tapi nggak bisa mau berpasangan dengan. Bisa nggak mau pasangan dengan Maeldi. Kalau pasangan dengan Maeldi berarti saya lebih cenderung saya menjadi gubernur sekalian. Tanggung kan? Tanggung ya Om ya. Iya. Satu lagi nih Om Sam, dari berapa calon gubernur yang muncul hari ini, kelihatannya kan masih malu-malu nih Om. Siapa yang kelihatannya yang berani menyatakan terang-terangan bahwa dia maju jadi gubernur Sumbar ini? Sebilang OTW. OTW yang paling berani dan sudah menjalankan misinya sebagai calon gubernur itu cuma OTW saja gitu. Selebihnya nggak ada kelihatan gitu. Maju dia datang kemana-mana ini dengan membuat suatu acara-acara OTW. Saya kan ikutin dia gitu kan, ikutnya gimana dia berpolitik di Sumatera Barat ini. Yang paling berani itu baru OTW. Yang lain gimana? Yang lainnya nggak tahu siapa nih orang-orang termasuk juga cepotong-cepotong itu gitu kan, terbang agak jelas itu. OTW jelas dia katakan saya mau calon gubernur. Ini buktinya saya sebarkan seluruh baliho yang ada di Sumatera Barat. Kemudian dia udah mau lobby masuk ke sana sini gitu. Itu makanya bilang, wah ini OTW yang berani. Kalau nggak ada yang berani, berarti kan kota kosong. Gitu kan? Nah, jadi sebagian besar itu didukung OTW ini karena dia punya suara, dia punya kemampuan finansial, dia punya kemampuan cukup dikenal, dia seorang leadership yang entrepreneurship-nya ada gitu, dia seorang investor, pokoknya agak komplit ya, cerdas dia. Gitu. Cerdas dia, tapi ada orang bilang dia mulai temperamennya agak apa gitu kan, jangan pandang di situ. Ya orang banyak melihat katanya Pak OTW itu orangnya pemarah, suka marah, kemudian suka meledak-ledak katanya. Kalau menurut Om gimana itu? Jadi gini, sebenarnya ada di teori dalam linguistik ya, ada yang namanya linguistic competence, kemudian ada contextual competence, kemudian ada communicative competence. Ada 3 hal itu. OTW menjalankan 2 langsung dijalankannya. Harusnya komunikasinya yang baik dulu, gitu kan? Baru kontekstualnya lihat. Dia enggak, kontekstual itu sudah dia pahami, komunikasi sudah dipahami bahwa ini akan terjadi begini, jangan diulang lagi. Ternyata dia bikin situ jadi marah dong, ya kan? Itu marah. Contohnya gini, kalau kita bilang Anda telah menyalahkan wewenang memakan uang yang bukan milik Anda, itu kan bahasanya normatif, itu linguistic competence, gitu kan? Nggak ngerti orang itu, ya kan? Mungkin pertama dia bilang itu, yang kedua bilang lagi gitu, yang ketiga dia bilang apa? Jangan mencilok, gitu. Tegas ya? Tegas. Itu bukan bahasanya, namanya bahasanya kasar atau bahasa temperamennya enggak. Karena dia udah bicara, dia udah tahu pencilok ini datang, kemudian dia mau mencilok lagi gitu kan. Tuh, dia secara langsung dia katakan, lu jangan mencilok. Itu berarti dia pakai 2 sekaligus. Dia pakai sistemnya, teorinya, communicative competence dan contextual competence. Konteksnya sudah nggak benar. Jadi harusnya nggak bisa dia bahasa halus-halus itu. Seperti siapa namanya, Rocky Gerung ya, bilang apa? Dungu. Dia bilang Anda harusnya menjadi orang pinter. Nggak dengar dia, nggak lihat dia. Tapi kalau dia bilang lu dungu gitu kan jelas. Dilihat orang. Ini namanya teori
komunikasi teori itu seperti itu. Iya, iya. Supaya lebih cepat paham. Nggak bisa lagi bahasa halus. Bahasa tegas itu perlu emphasize dalam bahasa Inggris, emphasize sentences. Maksudnya bahasa itu tegas, ya kan? Supaya apa? Supaya mengerti gitu. Karena nggak liwat lagi dengan bahasa halus, bahasa tegas. Jadi dalam apa nggak ada istilahnya itu tidak bertingkah, temperamen itu yang sebenarnya bahasa tegas yang dilemparkan oleh seorang namanya OTW gitu. Ya, namanya juga kapten gitu kan. Iya. Kalau nggak tegas, itu dia kapten loh. Kapten Latar kapal. belakang kapal. Iya. Latar belakang kapal. Kalau dia nggak tegas, bisa kiri kanan nih nabrak pulau-pulau ini, gitu Iya, kan? iya, Bisa iya. masuk Banda, gitu kan? Kapten itu harus tegas. Harus tegas Iya. ngomongnya, ya kan? Yes or no. Yes or no, Nah. gitu. Nggak boleh basa-basi, Iya. pelan-pelan ya. Misalnya, Belok kiri dikit, gitu nggak bisa. Tolong ya, jangan korupsi lagi. Kan begitu bisa. Nggak bisa. Nggak bisa bahasanya. Bahasa tegas. Lo pancilok gitu. Lebih menarik gitu Iya, iya. daripada bilang. Ketika kita bilang, Anda bisa apa nak? Kan tegas. Ya tegas, ya. Cuma Tegas. orang saja yang salah nilai Salah kali ya. nilai. Saya udah berkawan ya sama dia. Sama OTW ini, saya rasa dia orang cerdas. Kemudian cara pola pikirnya, dia mengetahui banyak hal. Saya menganggap dia multi talenta gitu. Sebenarnya bukan saya karena kawan saya bilang begitu, enggak. Iya. Saya bergaul sama dia gitu. Dia di dunia usaha, dia punya entrepreneur gitu. Yang penting membangun suatu daerah itu entrepreneur gitu. Entrepreneur ya Om ya. Iya. Kalau nggak selesai. Iya, iya. Dan Dari sosok punya. itu ada sama OTW. Ada punya OTW. Itu kira-kira Iya, iya. pandangan sekarang. Siapa lagi yang mau jadi gubernur habis ini? Ya terserah, mau datang ada satu lagi, dua lagi. Iya, Yang kalau yang memutuskan ini di kamar tadi itu, yang memutuskan di situ gitu. Yang Kim tadi ya. Yang Kim Ya. tadi. Kunci di situ. Tak apa ribut-ribut gitu kan. Kita hari ini di mana-mana bercerita si A akan berpasangan dengan si B dengan si C sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kata kuncinya yang memutuskan adalah Kim. Kim. Yang ada dalam kamar itu. Yang ada dalam kamar. Kecuali, kalau Anda bicara luar kamar ya terserah aja. Ya, terserah gitu. aja. Kalau mau bawa kamar baru, mengkhianati kamar lama. Gitu. Iya, itu aja. bisa. Nah, logikanya di situ. Iya, iya. Logikanya seperti itu, Ya, Oma. seperti itu. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Ipin, itulah bincang-bincang kita dengan Om Sam Salam. Intinya Om Sam Salam bilang bahwa siapa saja bisa maju jadi gubernur. Silakan maju jadi gubernur, tapi yang tetap menentukan adalah koalisi Indonesia Maju yang ada di dalam kamar tersebut. Ya. Yang di luar kamar sih boleh-boleh saja juga bercerita. Ya ceritanya mungkin antar sini Cipotong Alai tadi ya Om ya. Iya. Sepotong apa? Cipotong Alai. Cipotong alay. Cipotong Alai. Dan Cipotong Kalau alay. bahasa kita tuh Cipotong Alai. Ya. Dari alai sini ke alai sana aja Om. Hasil Begitu dah, Om. Iya, Cipotong alay itu tabang naik keruan aja. Iya, tabangnya enggak tahu arah Om. Ya, tahu arah. Kadang-kadang ke Steba tabangnya. Ya. Kadang-kadang ke Talandap. Ya. Pokoknya suka-suka dia terbang. Biar jalan. Yang penting kabar ini sampai ke sana. Sampai, ya. Kan begitu nah Oma, Ya. bahwa si gubernur itu ini berpasangan dengan ini. Ya. Dan satu lagi intinya Om Sam, jika beliau jadi calon wakil gubernur, beliau nggak mau berpasangan dengan Buya Mayadi. itu- Benar ya Om? Ya, enggak mau Benar, saya. kan? Ya, lebih bagus saya jadi gubernur sekalian. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita tutup saja. Bodong Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.